cek satu. Cek cek. Cek cek. Sesat. Sesatu. Cek cek. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dalam Tuhan. Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kristus, Kepala Gereja yang telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, baik keluarga, suku, budaya, adat istiadat, untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memuji namanya. Dia mengutus hambanya Pendeta Sri Widiawati STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 28, Hari Minggu Hari Tuhan. Hari
Ucapan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 yang akan kita baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Pujian, oh betapa indahnya. Mari kita berdiri, kita akan membenarkan pembacaan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
kita merespon hukum kasih dengan mengangkat pujian Kidung Keesaan 565, kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dalam atasnya. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk pada akta pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa,
Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang sungguh luar biasa kepada kita dengan melakukan pujian bukan karena upamu. Seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini PKB, tim PI, dan tim musik gerejawi akan melakukan pencarian dana dalam bentuk lelang suara. Karena itu waktu dan kesempatan diberikan.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu pada siang hari ini ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh menghantar kami satu persatu dari rumah kami masing-masing, dari kesibukan kami masing-masing, untuk datang berkumpul di rumah Tuhan yang kudus di tempat ini. Di dalamnya kami berbakti dan beribadah kepadamu. Ada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan mendasari persekutuan kami pada siang hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, urapan kasih-Mu akan tetap tinggal dalam persekutuan kami, dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga baik anak-Mu sebagai perpanjangan mulut-Mu, sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu sebagai pendengar, kami sama-sama dilayakkan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami, terlebih memberlakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Bersabdalah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengar sabda kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan,
Perikop pembacaan kita pada saat ini pada prinsipnya merupakan himbauan dan nasihat kepada seluruh umat Israel yang tinggal dalam pembuangan di Babel. Tujuan Nabi Yeremia ini agar mereka bisa hidup dengan tenang dan mau bersabar, mau menerima kenyataan yang sedang terjadi, lalu memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, ayat 5, mendirikan rumah untuk mereka diami, serta membuat dan mengelola kebun untuk dinikmati hasilnya. Lalu yang kedua, mengambil istri untuk anak laki-laki dan mencarikan suami untuk anak perempuan mereka. Tujuannya agar mereka melahirkan anak-anak sehingga mereka bertambah banyak. Mereka semakin bertambah banyak. Lalu yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota tersebut di mana mereka dibuang pada saat itu. Lalu yang terakhir, tidak terperdaya, tidak mudah diperdaya oleh nabi-nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Ayat 8 perikop pembacaan kita. Di tengah-tengah situasi umat Israel yang waktu itu dalam pembuangan Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan depresi, Nabi Yeremia hadir untuk memberi harapan baru kepada mereka, hadir untuk memberikan semangat sehingga mereka tidak semakin terpuruk, sehingga mereka tidak semakin hancur di Babel dalam suasana pembuangan itu. Sebaliknya, umat Israel dapat menata kembali masa depan yang telah disediakan oleh Allah. Allah akan senantiasa merancangkan yang terbaik. Ini janji Allah kepada bangsa Israel. Sekali lagi bahwa Allah akan senantiasa merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebagaimana pada ayat 11 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini sekaligus menguatkan, sekaligus meneguhkan iman percaya bangsa Israel yang saat itu dalam keadaan putus asa, dalam keadaan depresi oleh sebab pembuangan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui perikop pembacaan kita pada saat ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, menjadi pembawa shalom, menjadi pembawa damai sejahtera. Ayat 7 pembacaan kita. Istilah shalom sudah sangat lazim kita dengar. Bahkan di antara kita sering mengucapkannya ketika kita sedang berjumpa dengan orang lain, ketika kita sedang bertamu di rumah keluarga, di rumah orang lain. Ketika persekutuan seperti ini, ada kebersamaan, kita sering mengucapkan kata shalom. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama, shalom bukan hanya sapaan kosong belaka. Bukan hanya sapaan kosong belaka tanpa memiliki arti apa-apa. Melainkan situasi di mana terjadi kedamaian,
di mana terjadi hubungan harmonis antar individu, baik yang mengucapkan kata shalom itu maupun yang mendengar, yang menerima kata shalom itu. Ada keamanan, ada kedamaian, ada keselamatan, ada kemakmuran, dan ada kesejahteraan. Kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia bukanlah agar setiap kita sering mengucapkan shalom ini. Silakan kita hafal, silakan kita ucapkan Bapak Ibu Saudara kata shalom. Tetapi lebih dari itu, Allah mau agar kita mengusahakan, agar kita mewujudkan shalom itu dimanapun kita berada. Jadi di samping kita mengucapkan shalom, tahu artinya shalom, damai sejahtera bagi kamu. Selain kita mengucapkan kepada orang lain, damai sejahtera bagi kamu, sekaligus juga kita dituntut untuk mengusahakan, kita dituntut untuk mewujudkan damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Firman Tuhan, ayat 7 pembacaan kita, usahakanlah kesejahteraan kota itu kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa damai bagi bangsa lain, tidak jemu-jemu mendoakan mereka. Dan firman Tuhan saat ini, hal ini juga hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saudara dan saya dituntut untuk terlibat aktif dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di mana kita tinggal. Dalam artian Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu banyak menuntut pemerintah. Pemerintah kami butuh kesejahteraan. Padahal kita sendiri hadir dalam sebuah masyarakat, kita malah menjadi seorang pembawa masalah. Jangan kita selalu bertanya, apa yang sudah pemerintah lakukan untuk saya? Apa yang pemerintah sudah lakukan untuk kampung saya? Tetapi mari bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk mensejahterakan daerah saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk mensejahterakan masyarakat? Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua dituntut, dipanggil oleh Allah untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, pembawa damai dimanapun kita berada, bukan sebaliknya pembawa masalah. Sekali lagi, mari kita wujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku firman dengan membawa damai sejahtera itu. Jangan hanya mengucapkan kata shalom, tapi mari kita mengusahakan dan mari kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, banyak sekali informasi yang kadangkala menyesatkan dan membuat kita cepat panik. Hal inilah yang juga terjadi pada diri bangsa Israel. Mereka mudah sekali dibujuk dengan nubuat-nubuat nabi palsu yang enak didengar. Yeremia mengingatkan mereka untuk hati-hati terhadap nubuatan-nubuatan palsu, dengan cara mengisi hidup mereka dengan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Yeremia mau mengatakan kepada bangsa Israel, daripada kamu sibuk, dibujuk, dirayu dengan gombalan-gombalan nabi palsu, lebih baik isi hidupmu
dengan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, kita pun belajar dari kisah ini. Jangan mudah terprovokasi akan suatu berita yang belum tentu benar adanya. Kalau kita mendengar sebuah cerita orang lain, berita orang lain, jangan ditelan bulat-bulat atau percaya begitu saja setiap perkataan orang lain. Sekalipun berita itu yang menyampaikannya adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita perlu mengaktifkan filter kita sebaik-baiknya. Disaring, Bapak Ibu Saudara. Cek kebenarannya. Cek kebenaran berita yang disampaikan orang lain itu kepada kita. Sebelum kita menyimpulkan, sebelum kita bertindak dan memutuskan sesuatu. Sekaligus juga Bapak Ibu, jangan seperti nabi-nabi palsu pada zaman Israel yang kebiasaan meneruskan perkataan, yang kebiasaan meneruskan berita dari orang lain dengan menambah, dengan mengurangi. Sebab hal itu sangat berakibat fatal. Kita mendengarkan berita misalnya, di sini masih ubi, di ujung sana sudah jadi kola. Nah, karena sudah ada tambahan-tambahan, sudah ada bumbu-bumbunya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan kita jadi penggosip lintas kabupaten. Kalau ada berita yang kita dengar, cukup kita yang dengarkan. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain, apalagi dengan menambahkan, dengan mengurangi berita tersebut. Sebab hal ini sangat berakibat fatal. Bukankah faktanya banyak keluarga Kristen yang bubar karena biasa juga disebabkan dengan gosip-gosip yang disampaikan oleh yang saya katakan tadi, penggosip lintas kabupaten. Banyak persekutuan yang pada akhirnya harus bubar, banyak keluarga yang berantakan karena apa? Berita dari satu ke orang lain, dari satu orang ke orang lain. Karena itu sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada, dan jangan selalu menjadi kebiasaan untuk meneruskan perkataan atau berita dari orang lain. Ingat, akibatnya sangat fatal. Bukan hanya merusak diri kita sendiri, tetapi juga merusak dan menfitnah orang lain, juga merusak persekutuan kita. Karena itu hati-hati. Lalu hal yang terakhir, firman Tuhan saat ini senantiasa mengingatkan kita untuk melihat, untuk belajar. Jangan ada keputusasaan, jangan ada kata menyerah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Terima dan jalani hidup ini dengan ketidaknyamanannya tanpa harus mengeluh. Ingat, Tuhan dapat memakai apapun juga untuk kebaikan kita, termasuk lewat pergumulan, termasuk lewat kesulitan hidup yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menyadarinya, dan ketika kita mau tunduk pada rancangan Tuhan, serta tetap hidup secara baik dan benar di hadapannya, maka kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan itu sungguh indah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ada kesulitan hidup yang menghampiri kita, jangan berfokus pada masalah itu, karena memang akan berat. Jangan berfokus pada masalah itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang mengizinkan masalah itu hadir di dalam kehidupan kita. Ada maksud, ada rencana Tuhan yang indah lewat pergumulan kehidupan itu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat kebaikan dari setiap pergumulan. Kita akan melihat kebaikan dari setiap kesulitan yang sedang terjadi.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, menutup khotbah saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucapkan bersama firman ini dengan mengubah kataku menjadi Tuhan dan mu dengan nama kita sendiri. Contohnya, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan dia, saya ya. Mari bersama-sama, sudah ada di depan kita, kita mengucapkan secara bersama-sama dengan kataku kita ubah jadi Tuhan dan mu menjadi nama kita. 1, 2, 3. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan dia, dan jalan dia bukanlah jalan Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan dia, dan jalan Tuhan dari. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, amini dan pegang baik-baik. Ingat, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah, ada kebaikan Tuhan di balik segala kesulitan, di balik segala pergumulan hidup yang kita alami. Amin firman Tuhan. Mari sejenak kita bersaat teduh untuk merenungkan firman yang telah kita dengar bersama melalui pribadi kita masing-masing. Saat teduh selesai. Melakukan pujian firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika Tuhan berkenan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 23 mendatang. Untuk itu, dengarkanlah formulir pelayanan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita rayakan
dan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, seperti tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus. Sebagaimana telah kita dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Yesus, maka dengarlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri, menjadi manusia sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia, sehingga ia merelakan diri menggantikan manusia, memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Dengan matinya, ia telah berjuang melawan dosa, yaitu maut, dan oleh kuasa Allah ia menang, sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Agar setiap orang menjadi umatnya yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, Yesus Kristus telah menetapkan satu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang dikuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda dan materai bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu, menjadi tanda dan materai bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan bersama-sama menanti keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Yesus dalam rumah Bapa, dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami dalam kasih. Ya, demikian formulir pelayanan perjamuan kudus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita? Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut? Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita dukung bersama dalam doa syafaat sebentar. Yang pertama, kita mendoakan anggota jemaat yang sedang berduka, yaitu Ibu Penatua Elizabeth Mangape. Lalu yang kedua, anggota jemaat yang sedang sakit, antara lain Obri, Sakeus, dan Mama Estra. Dan anggota jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun kepada Graciela Andriani Lemba, Rahel Francisca Rosmawati, Vanessa Semel Habri, Edward Sophia Agatapoli, Reski Anasari, Anace Bonggatale, Tirsia Patria Sembe, Josuen Gamaliel, dan Grace Madika. Untuk itu, mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk kebersamaan kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah yang Tuhan boleh ciptakan di jemaat kami, jemaat Osamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama tadi. Karuniakan hikmat bagi masing-masing kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi lebih dari itu ya Allah, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bapa yang baik, kekasih jiwa kami, tiba saatnya kami berdoa syafaat, mendoakan semua anggota jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam perjuangan kehidupan mereka masing-masing. Mari Tuhan yang akan menuntun menyertai kami, karuniakan dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, secara khusus seminggu ke depan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, dan terlebih ya Allah, menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Berdoa bagi rumah tangga Kristen di semua anggota jemaat di sini. Tuhan yang akan selalu memberkati mereka, karuniakan keharmonisan dalam keluarga mereka masing-masing, karuniakan kebersamaan yang baik. Biarlah ya Allah, dari dalam rumah tangga mereka akan terus bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa dalam seminggu ke depannya Tuhan, dalam melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, karuniakan kami ketaatan dan kesetiaan. Karuniakan kami roh takut akan Engkau. Mampukan kami untuk dapat melihat pekerjaan itu sebagai kesempatan untuk berkarya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka masing-masing, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mari Tuhan yang akan terus mengawali mereka, memberkati mereka dengan kuasa
Roh Kudus-Mu, karuniakan semangat untuk belajar. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa masa depan yang terindah Tuhan sudah siapkan bagi seluruh anak-anak Tuhan di jemaat di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Semakin hari mereka akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bagi semua orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat lagi hadir bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan yang kudus di tempat ini, hadirlah dalam kehidupan mereka masing-masing ya Allah. Karuniakan selalu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karuniakan sukacita dan kebahagiaan, dan mampukan mereka untuk senantiasa menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kami sebagai keturunannya. Bapa yang baik, dan dalam syafaat kami saat ini, kami mengucap syukur kepadamu bersama dengan beberapa orang tua, saudara dan anak-anak kami yang boleh menikmati, boleh merasakan berkat-berkat-Mu melalui pertambahan usia mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah untuk sukacita yang mereka boleh alami. Tuhan memberkati, dan Tuhan yang melihat keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan melihat apa yang mereka sedang perjuangkan. Sebab itu ya Allah, Tuhan buka jalan untuk kesemua itu. Kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang, mari Tuhan yang akan selalu nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi beberapa kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Obri, Sakeus, Mama Esra, bahkan mungkin ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Bapa, hadirlah dalam kehidupan mereka masing-masing yang sedang mengalami pergumulan kehidupan karena sakit penyakit. Memberkati segala upaya yang mereka lakukan demi kesembuhan mereka. Memberkati segala makanan minuman. Memberkati segala perhatian dari kaum keluarga. Biarlah semua itu boleh mendatangkan kesembuhan, dan nama-Mu lah yang akan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Penatua Elizabeth Mangape yang saat ini dalam duka cita oleh karena terpanggilnya salah seorang orang tua dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat. Bapa yang baik, hadirlah dalam kehidupan keluarga kekasih kami, mengaruniakan penghiburan yang sejati. Biarlah mereka tidak akan berlarut-larut dalam duka cita, tetapi mereka boleh bangkit kembali, menata masa depan bersama dengan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa yang baik, kekasih jiwa kami, berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah jam kedua saat ini. Diberkati pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, menjadi berkat dalam keluarga kami masing-masing, dan secara khusus menjadi berkat di dalam persekutuan kami. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah jam kedua saat ini. Diberkati dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka masing-masing. Terus kami mendoakan ya Tuhan, buat semua hamba-hamba Tuhan, mulai dari lingkup Sinode Gereja Toraja Mamasa, dalam klasis, dalam jemaat, bahkan seluruh pengurus kategorial, kepanitiaan-kepanitiaan. Mari Tuhan yang akan terus menyertai kami, membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang bijaksana dalam melaksanakan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi semua pemerintah kami,
berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati semua pemerintah kami. Karuniakan selalu roh takut akan Engkau, karuniakan hati yang bijaksana, sehingga mereka boleh menjadi pemerintah yang baik. Melalui kehidupan mereka, melalui kehidupan kami sebagai masyarakat, kami akan senantiasa menikmati kesejahteraan, menikmati keadilan yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kami berharap bahwa peribadahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau ada pelanggaran yang kami lakukan sepanjang ibadah ini berlangsung, baik melalui pikiran, perkataan ataupun tindakan kami mohon pengampunan-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami terus dilayakkan untuk menghampiri Engkau, terus dilayakkan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini syafaat kami ya Allah, ini syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Kita masuk dalam persembahan natura.
Selanjutnya kita masuk ke dalam persembahan pujian. Diberi kesempatan kepada anak kekasih Lady untuk mempersembahkan pujiannya. Disilakan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Mengasihi tiada Tuhan memberkati pujian anak kekasih kita, kiranya menjadi pujian kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita masuk ke dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan menyanyikan dengan menggunakan Kidung Keesaan nomor 476.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan bait 4. Ini tiada lagi penghakiman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penutup di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kepada hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkan bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Warta Jemaat Minggu 9 Oktober 2022. Bidang pelayanan yang pertama, kebaktian hari Minggu pada pukul 7, Vikaris Neymar STH. Pukul 9.30, Pendeta Sri Widiawati STH. Yang kedua, kebaktian rumah tangga hari Selasa 11 Oktober 2022, Dapel 1, 2, 3, 0, Dapel 4 di keluarga Domingus Herman, alamat KP. Kemudian hari Jumat 14 Oktober 2022, Dapel 1 dan Dapel 2, 0, Dapel 3 di keluarga Bapak Yuliadi Makdika dan keluarga Aldrin, alamat turunan. Kemudian di Dapel 4, keluarga Bapak Julniawan dan keluarga Nilce, alamat KP.
Kemudian hari Selasa 18 Oktober 2022, Dapel 1 di keluarga Bapak Pilemon, alamat Karangan Kalua. Dapel 20, Dapel 3 di keluarga Bapak Jeffrey Adepoli, alamat Pak Sepa. Dan di Dapel 4 keluarga Bapak Risman Nana Salinding, alamat Kepe. Kemudian hari Jumat 21 Oktober 2022, Dapel 1 di keluarga Bapak Imran, alamat Karangan Kalua. Dapel 2 kosong. Dapel 3 di Ibu Atik Maliwang, alamat Pak Sepa. Dan Dapel 4 di keluarga Bapak Demianus dan Bapak Christian, alamat Kepe. Kemudian ibadah kategorial Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa, hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 11. Di sini tertulis Nyonya Agustina dan kawan-kawan, ini masih ditunda. Kemudian hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, di sini tertulis Nyonya Lisda Adam, ini sudah terlaksana. Kemudian hari Minggu 16 Oktober 2022, penghimpun Nyonya Esther Adrianus, Ibu Antomina S, Nyonya Merianti Herman, Ibu Oran, alamat Pamumbun. Pelayan Nyonya Hasriati Bongalangi, Nyonya Martina Henry Poli, Nyonya Dewi Yulianus. Kemudian kebaktian PKB GTM, hari Sabtu penghimpun Bapak Robinson, Bapak Yulianus M, Bapak Domingus Rimbe, Bapak Demianus, Bapak Luther D, dan Bapak Hartanto, alamat turunan Pelayan Penatua Martin, Penatua Tony, dan Diaken Adrianus. Kemudian kebaktian yang pernah tertunda atau dimajukan, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Dapel 1 nama keluarga Julius Sambolinggi, ini digabung ibadah PPR beralamat Karangan Kalua. Kemudian di tanggal yang sama, Senin 10 Oktober 2022, di Dapel 4 bertempat di keluarga Bapak Demaraya, Bapak Yusuf M, dan Bapak Jepri, alamat Lolo Buntu. Kemudian hari Rabu 12 Oktober 2022, di Dapel 1, Bapak Ferry Pampang Karayeng dirangkai dengan ibadah PPR dan ibadah PKB GTM, alamat Tatoa. Kemudian Jumat 14 Oktober 2022, masih di Dapel 1, bertempat di keluarga Adam Lotong Sembe, alamat Kota. Kemudian di hari Selasa 11 Oktober 2022, di keluarga Bapak Peter Omega Putra, ini digabung ibadah PPGTM. Dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, di keluarga Bapak Simon dan Bapak Peri Makdika pukul 17. Ya, ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober. Kemudian kita masuk dalam informasi seperti yang kita saksikan tadi, pencarian dana PKB GTM dalam mendukung pelaksanaan kursus misi PI. Ini juga dilaksanakan di ibadah jam 7 tadi. Kemudian seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa di tanggal 23 Oktober 2022 hari Minggu ada sakramen perjamuan kudus. Kemudian disampaikan kepada seluruh PKB GTM bahwa
ibadah bulanan Klasis Osango di hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 16 atau jam 6 sore dilaksanakan di Jemaat Buntu Kasisi. Kemudian kita masuk dalam persembahan minggu lalu sebesar 6.446.000. 6.446.000. Demikian warta jemaat, diucapkan terima kasih. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita bersama-sama berdiri dan melakukan pujian tiap langkahku. Dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti-Mu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Wididawati Steha atas pelayanan firman Tuhan yang boleh diberikan pada saat ini. Diiringi doa semakin Ibu Pendeta semakin diberkati dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian diucapkan terima kasih juga kepada kita semua sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Semoga firman yang boleh kita dengar menjadi bekal dan kekuatan kita melangkah sepanjang minggu ini. Kita masuk dalam nyanyian penutup dari Kidung Keesaan 578. Ya Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta
kembali ibadah kita pada saat ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus